hadirin hadirat, saudara-saudari yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya hadir dengan penuh bangga melihat santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nuriyah di wisuda, baik yang hifdzul Quran bil ghaib 30 juz atau yang bin nazar. Karena saudara, bapak, ibu, khususnya para wali santri, saya ingin ingatkan, beruntung, sungguh beruntung apa yang Anda keluarkan untuk putra putri Anda, apa yang Anda perjuangkan untuk putra putri Anda, tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau udah berkaitan dengan Quran, Pak Bu, semua yang berkaitan dengan Quran jadi mulia. Mari kita sama-sama lihat, bukan saya yang mengatakan ini, tapi Allah dan Nabi-Nya. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya rumah bukan yang rumah paling mewah, Pak Bu, bukan rumah yang desainnya paling bagus, Pak Bu, bukan, tapi al-bait alladzi quri'a fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, terkenal rumahnya di langit sebagaimana kita penduduk bumi melihat bintang-bintang. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak beruntung punya anak mondok hafal Quran, pulang ke rumah dia jaga hafalannya, dia baca Quran. Rumah bapak ibu meskipun kecil, meskipun gubuk, meskipun pelosok, tapi lebih baik dari rumah yang megah tapi tidak dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu dari yang pertama yang saya sebutkan, berarti kita mondokkan anak di tahfidzul Quran. Beruntung atau tidak? Tidak apa-apa, kita di sini. Kurang kompak, kurang semangat santrinya juga jawab. Beruntung atau tidak? Orang lemes-lemes, orang demak, lemes-lemes kabeh. Ini disuarain di luar no suaranya. Saya nggak bisa bahasa Jawa halus, bisanya robot-robot kasar situ. Karena mon benang bangi ya dulu di Jawa Timur. Nah, tapi saya pengen coba dengar orang semangat. Kira-kira orang Demak semangat atau tidak? Orang kompak semangat taklim atau tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama, Bu. Jadi tolak ukur rumah terbaik bukan bangunannya, tapi manakala di dalamnya dilantunkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua yang ada di sini insya Allah sudah hafal santri-santriwati. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kata Nabi, Pak Bu, sebaik-baiknya kalian siapa mereka? Bukan yang jabatannya paling tinggi, kata Nabi, bukan itu tolak ukurnya, bukan yang uangnya paling banyak, bukan yang wajahnya paling tampan, tapi siapa yang terbaik? Man ta'allamal Quran wa 'allamah, yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi ibu bapak nggak usah khawatir, anak ibu bapak di pesantren kadang-kadang ada yang mengucilkan pesantren, gitu. Oh, nanti mondok ibu lulus jadi apa ibu? Mau kerja apa? Anak mondok keluar mau kerja apa? Mau melamar kerja di mana? Makan apa? Saudara, Nabi yang mengatakan dia khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian. Kalau Nabi udah mengatakan yang paling baik, apa masih peduli kita dengan orang lain? Tidak peduli, saudara. Kalau Nabi mengatakan baik, mau sedunia mengatakan buruk pun tetap dia baik. Kenapa? Karena dianggap baik oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jadi segala yang berkaitan dengan Quran paling mulia, Pak Bu. Wah, sampai di situ. Segala yang berkaitan dengan Quran. Bulan paling mulia bulan apa, Bu, Pak? Ramadan. Sepi nggak ada suara. Bulan paling mulia bulan Ramadan.
afdhalus syuhur, bulan paling mulia bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk bulan Ramadan fi sihah wa afiyah insyaallah. Kata Nabi, bulan paling mulia bulan Ramadan. Kenapa Ramadan paling mulia? Masya Allah, ternyata Allah jawab dalam Al-Quran, saudara. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa Ramadan jadi bulan yang mulia? Karena di Ramadan diturunkan Al-Quran. Ketika turun pertama di bulan Ramadan, menyebabkan Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, Pak Bo. Jawab yang kompak. Malam paling mulia malam apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar malam paling mulia. Apa rahasianya? Kenapa tidak malam-malam lainnya menjadi malam yang paling mulia? Kenapa malam Lailatul Qadar? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran di awal suratnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ternyata rahasianya karena Allah pertama kali turunkan Al-Quran min lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Pertama kali diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Kenapa? Karena sebab wasilah Al-Quran. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Sampai situ Pak, masih lanjut lagi. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Tugas terakhir malaikat Jibril membawa Al-Quran. Begitu bersinggungan dengan Al-Quran, jadi malaikat termulia karena membawa risalah, membawa wahyu dari Allah. Bahkan Rasul paling mulia, paling agung, paling mulia, paling agung, paling tinggi adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul yang paling mulia, maka sudah pasti mendapatkan wahyu yang paling mulia. Wahyu yang paling mulia adalah Al-Quran, kitab termulia diturunkan kepada Rasul termulia. Alhamdulillah. Jadi udah Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau udah bersinggungan dengan Al-Quran, sudah pasti yang paling mulia, saudara. Nggak perlu takut. Ada orang yang mengecil-ngecilkan, mondok, nanti keluar makan apa, nanti keluar bisa apa, nanti keluar ngambil kerja apa. Hei, Allah yang sudah katakan dia mulia, Nabi yang sudah katakan dia mulia. Kalau Allah katakan mulia, Nabi katakan mulia, tidak peduli omongan orang lain, saudara. Betul. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak, Pak Bu? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Ini kelihatannya sebagian Bapak Ibu kok itu Habib galak bisa nih. Galak banget ini Habib teriak-teriak. Pak Bu, saya ini di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini biasanya orangnya halus-halus. Saya di Jakarta, di Betawi, walaupun orangnya sopan-sopan, tapi kalau ceramah kenceng-kenceng, makanya jangan kaget. Urusan kenceng, urusan pelan, itu cuma masalah retorika. Yang penting isinya sama-sama ahlus sunnah. Jangan mau umat Islam dipecah-pecah. Jangan, ini kiai keras, ini Habib keras, ini Habib radikal, ceramahnya teriak-teriak. Itu urusan retorika. Saya kasih contoh Pak Bu, ini kalau di Demak bahasanya halus, lembut-lembut orang Demak, apalagi ke Solo, makin lembut lagi, makin halus. Tapi kalau ke Madura, wah, saya kalau ceramah di Madura, Pak Bu, itu begitu gasnya kendor dikit tidur, Bu. Makin kencang, makin melek orang Madura. Kenapa? Perbedaan kultur. Cuma retorika. Yang penting isinya ahlus sunnah wal jamaah. Sebaliknya di Kalimantan Selatan, orang Kalimantan Selatan lembut, saudara. Makanya saya kalau ceramah di Kalimantan Selatan, ibu-ibu banyak yang kaget-kagetan begitu saya ajak takbir. Kenapa? Karena ceramahnya lembut-lembut orang Kalimantan Selatan.
Biasa perbedaan retorika, nggak usah lihat bungkus, yang penting isinya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah yang dibawa sama Hasyim Asy'ari. Saudara, saya kasih contoh lagi Banten, Jawa Barat sendiri beda-beda. Ada Jawa Barat yang lembut, daerah-daerah yang lembut, tapi ada Jawa Barat yang begitu kita ceramah lembut sedikit bubar. Saudara, di mana? Banten. Wah, apalagi daerah Lebak, Pandeglang, wah, makin kenceng, makin naik jamaahnya. Apa radikal? Bukan radikal. Itu namanya perbedaan kultur. Perbedaan kultur. Perbedaan tipologi daerah masing-masing. Tidak ada masalah. Silahkan keras, lembut, tegas. Silahkan. Beda bungkus, silahkan. Jangan dipecah-pecah, jangan dikotak-kotakan. Yang penting ahlus sunnah. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Makanya kita kembali ke pembahasan Pak Bu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia, maka insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu khususnya para wali santri, mudah-mudahan Allah muliakan berkat anaknya yang hafal Al-Quran. Yang mungkin amal kita nggak bisa ngangkat kita nanti di akhirat, tapi kita berharap mudah-mudahan berkat hafalan Quran yang ada di kepala dan hati anak-anak kita, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di surga, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para aulia Allah, dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak, suaranya saya pengen dengar, keluarkan. Kalau begitu santri mondok di tempat tahfidz Quran bagus atau tidak? Kurang keras, bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Belum atau tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua, saya kalau melihat hufat Al-Quran ini, saya jadi teringat dengan firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran. Dzikra di sini ayat Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, saudara, Pak Bu, mengatakan Allah di sini menggunakan dhamir inna, nahnu, mutakallim al-ghair, dhamir jamak kami. Padahal Allah Maha Esa. Tapi Allah menggunakan dalam ayat ini inna, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Allah pakai lafaz inna, Pak Bu. Kata Imam Ar-Razi, kenapa Allah pakai lafaz inna? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen menunjukkan al-azamah, keagungannya. Nah, di dalam kita kalau belajar ilmu nahu, kadang-kadang dhamir mutakallim ma'al ghair itu dipakai untuk perorangan, li ta'zim, untuk mengagungkan. Allah satu, tapi Allah pakai istilah kami. Kenapa? Untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak sampai di situ, ternyata ada hikmah lain, saudara. Di situ dikatakan bahwasanya Allah pengen menunjukkan kepada kita hamba-hambanya bahwasanya proses penjagaan Quran, ada orang-orang atau ada hamba-hamba yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ar-Razi bahas dalam Mafatihul Ghaib tafsirnya, Pak Bu. Kata Al-Imam Ar-Razi, bagaimana ulama ikhtalafa fi kaifiyat hifzil Quran. Ulama berbeda pendapat bagaimana Allah menjaga Al-Quran yang dimaksud dalam ayat ini, wa inna lahu lahafidun. Allah menjaga Al-Quran, Allah jamin tidak akan berkurang sedikit pun, tidak akan bergerak sedikit pun dari Quran, Pak Bu. Allah yang jamin, Allah yang tanggung. Bagaimana bentuk penjagaannya? Ada beberapa penafsiran yang dikutip oleh Al-Imam Al-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Di antaranya, yang pertama di sini saya kutip, saudara,
Kata Al-Imam Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, inna Allah sanahu wa hafizahu min an yaqdira ahadun minal khalqi ala mu'aradatihi. Allah menjaga Al-Quran, betul? Bagaimana cara Allah jaga Quran? Allah lindungi itu, nggak ada satupun yang bisa membantah isi Al-Quran, nggak ada. Al-Quran pasti benar, tidak mungkin salah. Jangan terkecoh sama sebagian orang yang mengatakan nggak ada tuh kebenaran mutlak, semuanya relatif, bisa benar, bisa salah, mungkin benar, mungkin salah. Untuk omongan manusia selain Rasulullah mungkin itu masih berlaku, tapi kalau untuk Al-Quran dan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar, tidak mungkin salah. Saudara, kata Imam Ar-Razi, Allah jaga Al-Quran, tidak ada satupun makhluk yang bisa membantah Al-Quran, yang bisa mematahkan isi Al-Quran, yang bisa mendustakan isi Al-Quran. Tidak ada, saudara, mustahil. Makanya Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya beliau mengatakan, ma huribat qattu illa adamin harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiya salami maulaya sal abada ala habib mahuribat qattu. Kata Imam Al-Busiri, tidak ada satupun huribat. Kata Al-Bayjuri dalam syarah burdahnya, maksudnya huribat di sini ayat huribat. Tidak ada satupun yang mau coba-coba menentang ayat Quran illa ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami, terkecuali musuh bebuyutan yang paling dahsyat pun ketika dia pengen coba-coba bantah Al-Quran, maka dia akan kembali dalam keadaan mengaku daripada nggak mampu, mengajak damai, mengibarkan bendera putih. Nggak mampu, saudara, dalam Busiri. Siapapun yang coba-coba menentang Quran akan berbalik, saudara. Dia akan datang sebaliknya, dia akan tunduk pada Al-Quran. Saya kasih contoh, saudara. Saya nggak perlu bicara i'jaz Quran dari segi balaghahnya, udah banyak yang bicara. I'jaz Quran dari segi bahasanya udah banyak yang bicara. Orang jahiliyah pun ditantang an-ya'tiya bimithlihi, untuk mendatangkan satu aja ayat seperti Quran, nggak ada yang mampu, saudara. Dari sisi lain, kandungan substansi Al-Quran, saya kasih satu cerita. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Sadaqallahul azim. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Fir'aun. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun dengan segala kesombongannya, dengan segala keangkuhannya, apa kata Allah Ta'ala? Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu. Jadi Allah setelah tenggelamkan Fir'aun, Allah katakan kami selamatkan engkau dengan badanmu litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau bisa menjadi ayat, tanda, peringatan bagi orang-orang setelahmu. Bagaimana kesombonganmu, bagaimana ketakaburanmu. Allah informasikan Pak Bu dalam Al-Quran bahwasanya yang namanya Fir'aun selamat jasadnya dalam keadaan utuh, sudah meninggalnya tenggelam. Fir'aun sekian ribu tahun lalu, tapi Allah katakan enggak, engkau aku selamatkan dengan jasadmu dalam keadaan utuh. Artinya jasad Fir'aun ini Allah amankan dalam keadaan utuh, Pak Bu. Para sahabat saat itu nggak ada yang nanya sama Nabi di mana jasadnya Fir'aun, karena sahabat langsung sami'na wa ata'na.
kami dengar, kami taat, kami iman. Itu sikap para sahabat. Makanya sahabat ada nanya kepada Nabi ketika Allah mengatakan, "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini aku selamatkan engkau dengan badanmu supaya engkau menjadi tanda peringatan bagi orang-orang setelahmu. Sahabat ada nanya sama Nabi, ya Rasulullah, jasad Fir'aun katanya diselamatkan. Di mana jasad Fir'aun ya Rasulullah? Enggak ada yang sahabat nanya pada saat itu, saudara. Andai kata saat itu ada sahabat yang tanya, maka Rasulullah pasti akan kabarkan di mana jasad Fir'aun, karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu. Tapi karena sahabat nggak ada yang tanya, akhirnya Rasulullah nggak kabarin pada saat itu, saudara. Subhanallah, seiring dengan zaman umat Islam taslim, kita kalau dengar Al-Quran beriman atau tidak? Jawabnya kompak, beriman atau tidak? Allah mengatakan jasad Fir'aun utuh, percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Walaupun kita nggak tahu jasad Fir'aun di mana, saudara. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak pernah tanya, karena kita terima dengan iman. Tapi setelah sekian ratus tahun, saudara, setelah 1300 tahun, tepatnya di abad akhir ke-19 Masehi, pada saat itu orientalis ini Pak Bu, orang-orang barat yang mempelajari Islam, tapi tujuannya mempelajari Islam bukan buat mendakwahkan Islam, bukan buat menyebarkan Islam, bukan, tapi tujuannya mempelajari Islam adalah untuk menyerang Islam. Orientalis kutak-katik Al-Quran, dia cari mana nih ayat Quran yang bisa kami serang, mana ayat Quran yang bisa kami ambil untuk membuat ragu orang Islam, saudara. Dicari di Al-Quran, akhirnya mereka temukan, ini dia nih. Allah bilang dalam Al-Quran, Fir'aun selamat dengan jasadnya. Nggak ada di jasad Fir'aun. Siapa yang bisa temukan? Wah, mereka keluar, saudara. Mereka umbar di mana-mana. Ini Al-Quran dan bohong, Al-Quran dusta. Apa yang disampaikan Quran tidak benar, kata dia. Mana buktinya jasad Fir'aun? Nggak ada. Silahkan buktikan kepada kami. Kalau memang Quran benar, tunjukkan di mana jasad Fir'aun, saudara. Masya Allah, saya mau tanya, keyakinan seperti ini disebarkan oleh orang-orang orientalis, jawab ya Bapak, bahaya atau tidak? Orang keras bahaya atau tidak? Ini kalau nggak dijawab, saudara, ini bisa bikin iman orang awam ragu, bisa bikin iman orang awam goyang, saudara. Betul. Subhanallah, akhirnya pada saat itu, saudara, Allah nggak gerakin orang Islam yang nemuin jasad Fir'aun. Pada tahun 1896 Allah gerakkan arkeolog dari Prancis. Arkeolog ini mereka menelusuri sepanjang Luxor, sepanjang jalur Sungai Nil. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka menemukan pemakaman makam raja-raja Mesir, saudara. Dari Ramses I, Ramses II. Jadi Fir'aun ini sebenarnya bukan nama, tapi Fir'aun itu julukan untuk raja Mesir. Siapapun yang jadi raja Mesir, maka otomatis dia jadi Fir'aun. Ditemukan pemakaman, sudah arkeolog ini dia neliti. Biasanya kalau di Indonesia neliti tulang-tulang, apakah ada tulang-tulang bekas purba, apakah ada tulang-tulang bekas peninggalan orang-orang masa lalu. Dia teliti, dia telusuri itu sepanjang sungai Nil, saudara. Akhirnya arkeolog yang bernama Loretta, dia temukan pemakaman jasad para Fir'aun. Habib Umar datang. Habib Umar ya, ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang buat guru kita Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal-afiyah di dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Kita sambut semuanya. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini, marhaban sayyid
مرحبا مرحبا طلع علينا من سليب الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله علينا من سليب الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وجب شكر علينا ما دعا لله علينا من سليق الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله بدر علينا من سليب الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله صلوا على النبي محمد. Coba sampai ditelusuri apa Umar kansus berbeda. Sono Orang di telur. Ini ya telur ini sih. nang YouTube kok. Iya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bibudumikum, kita ucapkan selamat datang untuk guru kita Al-Habib Umar Al-Mutahhar dari Semarang. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Dan beliau saat ini yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan syifaan tamman ajilan la yughadiru saqaman wala alama bijahi tibbil qulub wa da'iha wa afidal al shifaa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahibahil kiram, kita lanjutkan lagi pembahasan kita sambil menunggu guru kita Al-Habib Umar rehat sejenak, saudara. Nah, jadi tadi orang-orang orientalis sudah mulai keluar-keluar, mana katanya Al-Quran pasti benar, tidak mungkin salah. Tapi kok ini buktinya jasad Fir'aun tidak ada. Kalau memang Al-Quran benar, pasti jasad Fir'aun ada. Subhanallah, saudara. Allah janji, wa inna lahu lahafidhun, dan kami akan menjaga Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah gerakan, yang digerakkan bukan muslim, saudara. Mungkin kalau muslim yang Allah gerakan, orang-orang orientalis akan melaku, berarti analisis ini yang membuktikan muslim, dia bela agamanya sendiri, penelitiannya belum tentu benar. Ada tuhmah di situ, ada syubhat.
dianggap bela agamanya sendiri. Tapi enggak, Allah gerakan arkeolog non muslim. Pada saat itu saudara, ada seorang arkeolog yang namanya Loret, arkeolog dari Prancis. Dia susuri itu Luxor, namanya daerah Luxor di Mesir, Pak Bu. Disusuri itu tepi daripada sungai Nil yang ada di Luxor. Akhirnya alhamdulillah ketemu pemakaman raja-raja Mesir, atau ketemu pemakaman Farainah. Farainah itu jamaknya Fir'aun. Ramses. Mulai Ramses 1, Ramses 2, terus raja-raja Mesir. Nah, Habib Fir'aun yang di zaman Nabi Allah Musa yang mana nih? Yang Allah bilang selamatkan badannya. Tunggu dulu saudara. Penemuan yang dilakukan Loreta ini, Loret menjadi titik terang. Karena ternyata pada saat itu saudara, jasad Fir'aun yang tenggelam di laut dan ditenggelamkan oleh Allah, begitu terdampar di pinggir laut, diambil oleh warga Mesir, kembali dibalsamkan dan dimakamkan di pemakaman raja-raja Mesir, saudara. Jadi ternyata satu pemakaman ini, penemuan Loret di tahun 1896 menjadi titik terang di mana keberadaan itu Fir'aun. Walaupun pada saat itu belum ketahuan yang mana yang Fir'aun di zaman Nabi Allah Musa. Singkat cerita saudara, sampai pada tahun 1907 datang lagi seorang arkeolog yang namanya Elliot Smith, saudara. Kalau tadi Loret dia hanya menemukan, kali ini Elliot Smith dia buka satu persatu itu jasad daripada Fir'aun yang dijadikan mumi, yang dibalsamkan, yang diawetkan, saudara. Dia buka satu persatu, dari sekian banyak yang dibuka, ternyata ada satu jasad raja Mesir Fir'aun yang paling utuh, yang beda dengan lainnya, saudara. Itu dimumikan, dibalsamkan, tujuannya supaya awet. Yang lain ada yang awet, tapi ada satu yang kelihatan betul beda dari yang lain, sangat awet, utuh, masih dalam keadaan sangat baik jasadnya, saudara. Itu di awal tahun 1907. Pada saat itu Mesir berada di bawah jajahan Perancis. Perancis begitu mendengar ada arkeolog menemukan jasad Fir'aun yang masih utuh, pada saat itu entah apa motifnya, mungkin dia takut kebenaran Al-Quran makin terbuka. Itu semua jasad Fir'aun ditutup, saudara. Tidak boleh ada satupun yang meneliti, tidak boleh ada satupun yang meneliti, saudara. Ditutup sama dia dari tahun 1907. Tidak boleh satupun menyentuh, saudara. Mungkin dia takut, kan selama ini digembar-gemborkan, oh Al-Quran nggak benar. Buktinya apa? Jasad Fir'aun tidak ketemu, betul. Kali ini ketar-ketir, saudara. Ada jasad Fir'aun, di antaranya ada yang masih utuh. Luar biasa. Akhirnya Allah punya kuasa, ibadallah. Sampai pada tahun 1975 Masehi. Tadi tahun berapa? 1907 sampai 1975, berapa tahun itu? Ini kok yang jawab sedikit ini. Jangan-jangan matematikanya nyokok ini dulu sini. 68 tahun. 68 tahun. Akhirnya ada seorang ahli forensik ini, Bu, Pak, ilmu untuk meneliti seseorang ini wafat karena apa. Biasanya kalau ada orang mati nggak wajar, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ahli forensik. Nanti ahli forensik bedah, oh ketahuan, oh ini matinya karena racun, oh ini matinya karena ditusuk, oh ini matinya karena ada patah tulang di sini, oh ini matinya. Ahli forensik itu ilmu untuk meneliti jasad mayit, jasad jenazah, ilmu forensik. Pada tahun 75 setelah 68 tahun, ada seorang ahli forensik berkebangsaan Prancis yang namanya Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia beranikan diri, saudara. Dia buka itu jasad-jasad Fir'aun dan dia teliti, saudara. Tadi seperti apa yang saya katakan, di antara semua Fir'aun yang ada satu Fir'aun yang paling utuh jasadnya. Ini jadi fokus penelitian dia. Dia teliti ini jasad, saudara. Setelah diteliti oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille,
Dengan ilmu forensiknya ternyata ditemukan fakta yang luar biasa menakjubkan, saudara. Apa faktanya? Yang pertama, kenapa mumi Fir'aun ini lebih awet dari Fir'aun yang lainnya, saudara? Ternyata setelah diteliti, karena di dalam tubuhnya banyak kandungan garam. Banyak kandungan garam. Ikan kalau supaya awet dikasih apa, Bu? Garam, diasinkan. Telur supaya awet diasinkan. Nah, subhanallah, ini Firaun diasinkan, padahal orang Mesir saat itu untuk mengawetkan gak ada yang dengan cara mengasinkan. Coba tekan kapan lo? Rata-rata dia pakai balsam, pakai mumi, tapi ini satu yang paling awet, ditemukan banyak garam, saudara. Ternyata ini membuktikan, saudara, bahwasanya ini ternyata matinya tenggelam di dalam laut karena tinggi kadar garamnya dari lautan tersebut, saudara. Masya Allah. Tadi Fir'aun ada banyak, tapi yang mati tenggelam di lautan Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Orang kompak, Nabi siapa? Berarti cocok nggak dengan info Al-Quran? Cocok. Allah bilang kujaga badanmu. Nggak sampai situ, saudara. Profesor Dr. Maurice Bucaille dia teliti lagi kenapa sebab kematiannya. Ternyata di samping sebab kematiannya tenggelam, Fir'aun ini, saudara, salah satu penyebab kematiannya adalah shock, saudara. Shock, kaget. Kok bisa kaget, Habib? Apa hubungannya kaget sama dikejar-kejar sama tenggelam ini Fir'aun? Dia shock, dia kaget. Pada saat itu di zaman Nabi Allah Musa, saya mau tanya, yang berkuasa jadi raja Fir'aun atau Nabi Musa? Orang kompak, orang semangat, Fir'aun atau Nabi Musa? Fir'aun. Yang punya harta Fir'aun atau Nabi Musa? Fir'aun. Yang punya senjata Fir'aun atau Nabi Musa? Fir'aun. Fir'aun, saudara. Dia yang punya pasukan, dia yang punya bala tentara. Pada saat itu statusnya pasukan Nabi Allah Musa ini du'afa, dari kalangan orang-orang lemah banyak. Udah terpojokkan di depan laut, belakang pasukan mereka udah pasrah, saudara. Fir'aun udah pede, saya pasti menang. Habis ini Musa dengan pasukannya, saudara. Akhirnya subhanallah, Allah bukakan itu laut, Nabi Allah Musa bisa nyebrang dan Fir'aun tenggelam, saudara. Ketika Fir'aun tenggelam, di tengah-tengah dia tenggelam, sebelum dia mati, dia shock, dia kaget, dia kuat, dia merasa hebat. Ternyata Allah tenggelamkan, Allah kalahkan, Allah tundukkan kepada Nabi Allah Musa. Alhamdulillah. Masya Allah. Dua fakta penemuan hasil forensik. Yang pertama, kadar garam yang tinggi, berarti meninggalnya tenggelam di laut. Yang meninggal tenggelam di laut Fir'aunnya nama Nabi Musa. Dan yang kedua, ada penemuan matinya kaget. Naudzubillah, jangan sampai kita mati kaget. Matinya kaget, shock, saudara. Kenapa? Karena dia merasa kuat. Tahu-tahu Allah hancurkan dalam sekejap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Profesor Dr. Maurice Bucaille, begitu dia menemui ini, saudara, ini orang kafir, bukan orang Muslim. Dia dari Prancis, saudara. Dia begitu temukan, oh ini jasad Fir'aun sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Aku selamatkan engkau dengan jasadmu utuh, saudara. Langsung dia yakin, oh kalau begitu Al-Quran ini bukan main-main, ini informasinya benar, datang dari yang maha benar. Akhirnya beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kita kembali lagi ke bait Imam Busiri tadi. Imam Busiri mengatakan mahuribat qattu illa adamina binadal aadi ilaika mulqiyat salami. Tidaklah Al-Quran diperangi, tidaklah Al-Quran ditentang, kecuali orang yang menentang Al-Quran dia akan kembali berbalik tunduk mengibarkan bendera putih minta damai sama Al-Quran. Karena kenapa? Karena janji Allah Ta'ala, wa inna lahu lahafidun. Yang namanya Al-Quran tidak mungkin salah, yang namanya Al-Quran pasti benar, yang namanya Al-Quran adalah firman Allah yang maha benar, tidak mungkin salah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu jawab yang kompak. Berarti Al-Quran pasti benar atau mungkin benar? Orang keras, Al-Quran pasti benar atau mungkin benar? Benar. Kalau Allah menyampaikan informasi tapi kita belum sampai akal kita, kira-kira iman atau tidak? Iman atau tidak? Yakin atau tidak? Takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Itu saudara, itu yang pertama kata Imam Razi. Jadi innalahu lahafidun, Allah menjaga Al-Quran. Dengan cara apa Allah menjaga Al-Quran? Tidak ada satupun yang bisa membantah isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak, min kaifiyati hifdzil Quran, termasuk cara penjagaan Quran yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Fathul Ghaib mengatakan, kita ngaji sedikit saudara. Kalau omongan saya belum tentu ada barokahnya, tapi sengaja saya baca sedikit ibarat dari kitab tafsir supaya kita mendapatkan keberkahannya para ulama. Insyaallah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, apa di sini kata Imam Razi yang kedua? Minha ajaza wa kharaja an ibtalihi wa ifsadihi bi an ghayyaba jama'atan yahfazunahu wa yadrusunahu wa yushhirunahu fima bainal khalqi ila akhiri baqa'i taklif. Subhanallah. Al-Imam Razi mengatakan bagaimana cara Allah innalahu lahafidun, kami menjaga Al-Quran. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran adalah Allah menggerakkan sekelompok orang-orang pilihan. Saya garis bawah ibu, tidak semua orang Allah izinkan, tapi orang-orang pilihan. Kalau orang pilihan berarti istimewa. Saudara, Al-Imam Razi mengatakan qayyadallah jama'atan, Allah menggerakkan, menciptakan sekelompok orang yang Allah takdirkan untuk menghafal Al-Quran. Saudara, mereka pelajari Al-Quran, yadrusunahu wa yushhirunahu, dan mereka terus populerkan, kumandangkan Al-Quran. Jumlahnya tidak ada habisnya saudara. Semakin banyak yang ingin musuh Quran, semakin banyak pesantren tahfiz Al-Quran. Masya Allah. Catat baik-baik, qayyadallah jama'atan. Ketika anak-anak Anda Allah pilih termasuk mereka yang menghafal Quran, maka berarti termasuk orang-orang pilihan Allah. Kalau termasuk orang-orang pilihan Allah, berarti istimewa. Kalau anaknya istimewa, maka insya Allah keluarganya juga jadi istimewa. Kenapa? Karena dipilih oleh Allah termasuk menjadi para penjaga Al-Quran. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sekali lagi Bapak Ibu semua santriwati, kalau begitu kita mondok di tempat pesantren tahfiz Al-Quran, bagus atau tidak? Lanjut atau jangan? Siap istiqamah hafalkan Al-Quran, siap istiqamah untuk jaga Al-Quran, siap istiqamah untuk tancapkan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Itu yang ingin saya sampaikan saudara. Pertama, ini jam berapa sekarang ini? Campiro saiki campiro. Jam 11:17. Ini Pak Bu, jam segini kalau di Jakarta bencong baru mulai dandan Bu. Kalau orang Demak kira-kira jam segini masih semangat ngaji atau tidak? Yakin masih semangat? Betul? Yakin? Coba sama-sama salawat yang kencang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Yang kedua Pak Bu, yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum guru kita Habib Umar menyampaikan tausiahnya. Saya ingin tabarukan sedikit membaca kitab Pak Bu. Karena tadi saya katakan kalau omongan saya belum tentu barokah, tapi kalau omongannya para ulama insya Allah sudah pasti barokah. Saya ingin sedikit membaca satu ibarah yang diungkapkan oleh seorang ulama besar, Imam Ahli Sunnati wal Jamaati fi asrih, Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullah, dari Makkah al-Mukarramah.
Beliau ini ulama besar, termasuk salah satu gurunya Mbah Yai Maimun Zubair. Jadi Mbah Yai Maimun Zubair al-Maghfurlah rahimahullah rahmatul abrar itu belajar kepada Sayyid Alawi al-Maliki, ayahnya beliau, dan belajar pula kepada anaknya itu Sayyid Muhammad al-Maliki. Bukan hanya Mbah Maimun, bahkan putra-putra beliau termasuk Mbah Ubab, kemudian Mbah Najib, kemudian dari Purworejo kita kenal Mbah Taifur Mawardi sebagai seorang saleh, saudara. Nah, Mbah Kiai Syekh Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki ini adalah gurunya daripada para maha guru, guru ulama kiai-kiai yang ada di Indonesia, saudara. Nah, beliau punya kitab risalah, judulnya menarik, Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Da'wati Ilallah. Teladan yang baik di dalam metode berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ibarat yang menarik, Pak Bu. Jadi kita ini semua yang kita adakan, pesantren, majelis taklim, semuanya tidak lain dan tidak bukan kita peruntukkan untuk mendakwahkan, menyiarkan agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ormas, semua ormas yang dibentuk oleh para alim ulama, saudara, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu. Itu tujuannya, itu visi misinya. Makanya saudara, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah itu akan mencetak para dai, para ustaz. Dai ustaz bagaimana yang mesti dicetak? Nah, kita pengen bahas nih, karena ini pembahasan kita sekarang sedang haflah pondok pesantren. Ini ibaratnya Abu Yasir Muhammad ibn Ali al-Maliki, gurunya Mbah Yai Maimun Zubair. Nah, ibarat ini sangat penting untuk dijadikan pegangan oleh setiap pesantren, saudara. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa kana min jumlati tahiyati asbab ad-da'wati at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil 'alimid da'il ghayur. Li'anna al-'ilma biduni ghayr hajani la syu'ura fihi wa la ihsas. Kama anna al-ghayrata wahdaha bila 'ilmin la tasruhu lil qiyadah wal riyadah wal irsyad. Wa hadha alladhi yanbaghi an la naqa'a fihi. Fa nadhi'a baina 'alimin bila ghira wa la ihtimaman ala hurmatillah aw ghayurin mutahammisin la 'ilma 'indahu yudhillul muslimin. Saya nggak terjemahkan kata per kata, terlalu lama kalau saya terjemahkan kata per kata. Saya terjemahkan secara kontekstual saja, Pak Bu. Beliau berpesan, termasuk sebab perantara yang paling penting dalam mempersiapkan dakwah. Apa yang paling penting? At-tarbiyatul amaliyatu, pendidikan secara praktek. At-tarbiyah, tarbiyah ini beda dengan taklim, buka. Makanya pentingnya anak kita di pesantren. Tadi Romo Kiai Haji Misbahul mengatakan bagaimana Mbak Nyai Aisyah, Ibu Nyai Aisyah begitu luar biasanya, santri dibangunkan malam hari, mujahadah. Itu nggak ada di sekolah-sekolah. Itu namanya bukan taklim, tapi tarbiyah. Bukan sekedar transfer ilmu. Kalau sekedar transfer ilmu, orang orientalis pun banyak yang hafal Quran, Pak Bu. Orang yang mempelajari Islam buat terang Islam banyak yang hafal Al-Quran, bahkan ensiklopedia hadis. Itu yang buat salah satunya ada orientalis, non muslim, saudara. Ensiklopedia hadis besar. Kita pakai yang sekarang, saudara, buat nyari hadis. Yang buat adalah orang non-mus. Dia ambil suratul ilmi, tapi dia nggak ambil ruhul ilmi. Dia bisa dapat surahnya ilmu, gambar ilmu, hurufnya dia bisa hafal, tapi rohnya ilmu dia nggak dapat, karena dia nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Itu pentingnya di pesantren. Ke pesantren nggak cuma taklim, nggak cuma mengajarkan ilmu, tapi tarbiyah. Makanya guru di pesantren disebut syekh murabbi. Man ana laulakum, siapa aku tanpa engkau, tuhai murabbi. Apa artinya murabbi? Dari rabba yurabbi tarbiyatan, isim fa'ilnya murabbi, orang yang mendidik, bukan sekedar mengajarkan ilmu, bukan sekedar nyuruh hafal, tapi dia mendidik untuk sampai ke jalan Allah Subhanahu. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, putra putri kita di pesantren, apalagi pesantren yang manhajnya ahlus sunnah wal jamaah asy'ariyah.
Karena nggak semua pesantren tahfidz Quran itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Hati-hati Pak Bu. Sekarang banyak pesantren-pesantren tahfidz Quran, tapi anak-anak itu begitu keluar dari situ, orang tahlil dibid'ahkan. Yang begitu bahaya atau tidak? Yang tahlil dibid'ahkan, yang yasinan dibid'ahkan, yang maulid dibid'ahkan, bahaya atau tidak? Hati-hati, jangan tertipu. Nggak semua pesantren tahfidz Quran itu baik. Qurannya baik, tapi nggak semua lembaga pendidiknya baik. Lembaga pesantren tahfidz Quran yang baik, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ada tambahan Asy'ariyah, mengajarkan akidah Imam Asy'ari sebagaimana yang dibawa oleh para ulama-ulama kita. Akidah Imam Asy'ari yang mana? Gampangnya saudara, kita orang awam gampangnya akidah Imam Asy'ari, akidah yang dibawa oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akidah yang dibawa oleh Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, akidah yang dibawa oleh Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Maulid Syekh Haibul Tegar, akidah yang dibawa oleh Wali Songo, akidah yang dibawa oleh Mbah Maimun Zubair, akidah yang dibawa oleh Walid Al-Habib Rizik Syihab, akidah yang dibawa oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hati-hati Bu, jangan semua pesantren tahfidz Quran itu dikira bagus. Enggak. Ada pesantren tahfidz Quran, tapi anak kita akidahnya dicuci. Buat apa? Percuma saudara. Al-Quran ada di kepalanya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia baca Al-Quran nggak lewat dari kerongkongannya. Mereka yang merukuna menetim keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Na'udzubillah min. Insya Allah yang mondok di An-Nuriyah mudah-mudahan jadi pesantren hufaz dan hafidh orang-orang soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke kitab saudara. Kata Abu Yazid Muhammad, yang paling penting adalah menyiapkan ad-da'i al-alim al-ghayur. Mau kita bawa kemana santri kita? Mau dijadikan apa? Kata beliau, yang terpenting santri kita harus dijadikan al-alim ad-da'i al-ghayur. Syarat pertama harus alim, yaitu punya ilmu. Nanti saya akan bahas. Kalau nggak alim percuma. Banyak zaman sekarang Pak Bu, orang keluar dakwah ceramah tapi nggak punya ilmu. Kenapa? Ternyata diselidik, punya selidik, nggak pernah mondok. Banyak saudara, saya nggak perlu sebutkan namanya. Syarat pertama alim, berilmu dulu. Makanya saya jadi teringat Al-Habib Quraish Baharun. Harapan saya buat santri-santri sini, insya Allah harapan ini terwujud. Saya beringat guru saya dulu, Habib Quraish Baharun mengatakan, biasanya kata Habib Quraish Baharun, di Indonesia ini saya amati kebanyakan alim kitabnya, kalau alim kitabnya tapi banyaknya nggak hafal Quran. Tapi sebaliknya, ini kita bicara umumnya, secara umumnya, kebanyakan alim kitab tapi nggak hafal Quran. Sebaliknya, banyak yang hafal Quran tapi nggak alim kita. Ini nggak ideal. Nah, bagaimana kita fokus pesantren kita mencetak selain alim hafal Quran. Saya Pak Bu, saya jujur, saya nggak hafal Quran. Saya mondok, saya langsung belajar kitab, langsung belajar ilmu alat, bahasa Arab, melanjutkan kuliah S1 di Yaman. Saat ini saya sedang proses S2, sebentar lagi selesai, doakan mudah-mudahan lancar insya Allah. Saya nyesel kenapa nggak dari kecil saya hafal Quran, karena setelah saya teliti itu ulama-ulama saudara Pak Bu, ulama-ulama zaman dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan ulama dari salaf Sadatuna Ali Adi Alawi, para habaib, yang Al-Attasnya, Al-Habsyinya, Al-Haddadnya, yang dulu-dulu wali-wali besar, ternyata mereka ketika masih kecil mulainya dari Al-Quran dulu. Baru setelah itu masuk ke yang lain. Imam Syafi'i mulai hafal Quran, hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Imam Syafi'i sebelum memperdalam bahasa Arab, masuk ke kabilah Arab, itu ta'allam Al-Quran, belajar Al-Quran saudara. Titik mulanya dari Al-Quran, karena Quran manba'ul ulum, sumber daripada ilmu. Tapi Quran saja nggak cukup. Quran permulaan,
harus dilanjutkan ke ilmu alatnya, karena tanpa bahasa Arab, tanpa nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, badi', usul fikih, ulumul Quran dan seterusnya, mustahil seseorang bisa memahami Quran dengan baik, saudara. Betul? Makanya kalau belajar Quran, maka orang jangan stop di hafal Quran, tapi lanjutkan tafaqquh fiddin, ngaji menjadi orang insyaallah, mudah-mudahan anak kita jadi orang-orang alim yang saleh insyaallah. Makanya Abu Yasir Muhammad bin Ali mengatakan syarat yang pertama bagaimana kita cetak santri kita, yang pertama al-alim, yaitu santri-santri yang ketika keluar dari pesantren orang yang punya bekal ilmu. Kemudian yang kedua ad-da'i, ilmu saja nggak cukup, ilmu tapi kalau disembunyikan, masya Allah, bukan jadi hujjatan lahu tapi jadi hujjatan alaih. Ilmu itu bukan dari pembela dia di akhirat, tapi akan nuntut dia di hadapan Allah, hujjatan alaih. Sampai Nabi mengatakan man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bilijami minan nar, na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, pemahaman ditanya tentang ilmu, Pak Bu, enggak harus ada orang nanya mengajukan pertanyaan, enggak harus. Seorang alim melihat keadaan di sekitarnya, sudah kewajiban dia lisanul hal masyarakat sekitar ketika mempertanyakan sebuah hukum, kewajiban dia untuk menjelaskan. Ketika ada satu masalah hukum, kewajiban dia untuk memecahkan. Ketika ada satu hal yang melenceng daripada hukum, kewajiban dia untuk membenarkan. Itu bagian dari pertanyaan masyarakat terhadap dirinya. Syi'an ilmin, dia ditanya tentang ilmu, punya ilmu tapi diam, belum. Alhamdulillah, dari kata Nabi uljima biljami minan nar, ilmunya bukan akan menjadi penolong dia di akhirat, tapi ilmunya akan menjadi penyebab dia dipecut dengan api neraka. Na'udzubillah min. Makanya syaratnya yang pertama tadi apa? Harus berilmu. Syarat yang kedua ad-da'i, dia nggak belajar berilmu tapi berdakwah. Kemudian syarat yang ketiga Pak Bu, al-ghayur. Kata Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki, nggak cukup cuma berilmu tapi harus al-ghayur, punya kecemburuan terhadap agama. Jangan diam, jangan bungkam, cemburu terhadap agamanya, sayang terhadap agamanya, dia bela agamanya, dia korbankan waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk agama Allah dan Rasul. Itu namanya ghayur. Ghayur itu kalau kita santri namanya sigat mubalaghah, bikathratin fa'al wa fa'ul, kathrah wal kathrah fa'ul. Ghayur dari kata-kata ghirah. Ghayur artinya cemburu, ghirah cemburu Pak Bu. Nah, jadi nggak cukup hanya ilmu dai saja, nggak cukup, harus ilmu dan punya kecemburu. Kenapa harus demikian? Kita lanjutkan. Apa kata Abu Yasir Muhammad? Li'anna al-ilma biduni ghairatin jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas. Karena ilmu tapi kalau tidak ada ghirah, ilmu tidak ada kecemburuan terhadap agama, la syu'ura fihi wa la ihsas. Dia tidak punya kepekaan terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kalau orang punya ilmu tapi dia tidak punya kecemburuan terhadap agama, ilmunya dipakai buat mencari dunia. Ada nggak yang seperti itu? Ilmunya dipakai buat cari kekayaan. Ada nggak yang seperti itu? Ilmunya dipakai buat nyari jabatan. Ada nggak yang seperti itu? Kenapa? Karena berilmu tanpa ghirah, tanpa kecemburuan. Kata Abu Yasir Muhammad, jangan seperti itu. Pak Bu, kita kalau melihat ulama-ulama dulu, saya kasih contoh satu, panutan saya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa, saudara. Dalam pesan-pesannya kalau kita baca di kitab Irsyadus Sari, kumpulan karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan apa? Oh, maka ada makna ijtahidu fi raddi man ta'ana fid din. Saking cemburunya beliau terhadap agama, saudara. Setelah beliau menasihati umat Islam, jangan fanatik buta,
jangan fanatik kesukuan, jangan fanatik organisasi. Apa pesan beliau? Ijtahidu fi rattiman ta'ana fiddin. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam membantah mereka orang-orang yang menyerang agama, saudara. Masya Allah, ini contoh dari Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya beliau alim ghair, nggak cuma berilmu tapi punya ghirah. Saya kasih contoh lagi, Indonesia bisa selamat kemerdekaannya bertahan salah satunya karena resolusi jihad, betul? Resolusi jihad dikeluarkan oleh para ulama pada saat itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lagi-lagi saya kasih contoh Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Beliau keluarkan resolusi jihad. Barang siapa yang keluar mempertahankan kemerdekaan, dia jihad fisabilillah. Andai mati, maka matinya mati syahid. Masya Allah, gara-gara resolusi jihad, saudara, itu santri dari berbagai daerah di Jawa Timur rame-rame turun ke Surabaya, dipimpin para kiai, dipimpin para habaib, saudara, tempur dengan Belanda, tempur dengan Inggris. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam menang dan Indonesia tetap merdeka, saudara. Kenapa fatwa seperti ini bisa muncul? Kenapa fatwa seperti ini bisa lahir? Pak Bu, nggak main-main ngeluarin fatwa jihad tuh, nggak main-main Pak Bu. Bisa saja saat itu Mbah Hasyim Asy'ari diculik oleh Belanda, bisa saja ditembak Inggris. Senjata mereka lebih canggih, senjata mereka lebih hebat saat itu. Senjata kita bambu runcing, saudara. Tapi beliau keluarkan fatwa jihad. Kenapa? Karena bukan cuma alim, tapi ghayur. Dia berilmu dan punya ghirah, kecemburuan terhadap agama. Alhamdulillah, berkat ghirahnya para ulama kita, kemerdekaan Indonesia bisa dipertahankan. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, saya masih belum pakai contoh yang lain. Masih Mbah Hasyim Asy'ari. Jawab yang keempat, kita bikin perayaan Maulid Nabi bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Niatnya untuk mencari ridha Allah dan menyenangkan kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari bikin satu kitab, Pak Bu. Pada saat itu Mbah Hasyim Asy'ari melihat ada sekelompok orang yang bikin maulid. Maulid itu bagus, tapi ketika bagus itu dicampur dengan yang jelek, jadi ternodai. Ada orang bikin maulid tapi dicampur dengan kemaksiatan maulidnya, dicampur dengan kemunkaran, sampai akhirnya beliau nulis kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. At-Tanbihat Al-Wajibat, peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang ngadain maulid tapi dicampur dengan kemunkaran. Masya Allah. Jawab yang kompak. Zaman saiki banyak nggak yang ngadain maulid tapi bikin dangdutan setelah itu? Jawab yang jujur. Ono ora? Akeh. Maulid tapi dangdutan. Akeh. Maulidnya bagus, tapi dangdutannya ngundang biduannya menodai maulid. Sama saja kita pengen wudhu, tapi wudhu pakai air kencing. Suci atau najis? Suci atau najis? Niatnya bagus wudhu, tapi wudhunya pakai air kencing. Suci atau najis? Najis lah. Kenapa? Wudhunya bagus tapi pakai air kencingnya salah. Akhirnya wudhu yang bagus karena menggunakan air kencing malah bikin suci, bukannya suci malah jadi najis. Begitu juga kata Mbah Hasyim Asy'ari, sampai beliau nulis satu kitab khusus At-Tanbihat Al-Wajibat, peringatan yang wajib bagi mereka yang bikin maulid tapi dicampur adukan dengan kemunkaran. Kenapa seperti ini? Karena beliau bukan cuma alim tapi punya ghirah, punya kecemburuan terhadap agama. Alhamdulillah, kita mesti bersyukur Pak Bu kalau ada ulama yang punya kecemburuan terhadap agamanya, yang nggak bisa dibeli, yang nggak bisa dibayar, saudara. Itu Sahibul Haul Pekalongan. Alhamdulillah, tadi saya sebelum ke Demak saya hadir hataman Bukhari di Raudhah Pekalongan, Sahibul Haul Sapuro. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya hataman Sahihul Bukhari insyaallah. Itu beliau disebut Umariyah, Ghirah Umariyah.
Sahibul ghirah Umariyah, keramat Sapuro. Sahibul ghirah Umariyah, punya ghirah kecemburuan seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sahabat yang dikenal dengan kecemburuan terhadap agama, keras. Nggak boleh dikit-dikit ada yang ganggu agama, ganggu Rasulullah, ada yang hina Allah, hina Rasul. Sayyidina Umar paling depan, saudara. Nggak boleh ada kemungkaran sedikit, Sayyidina Umar paling depan, saudara. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kalau ada ulama-ulama yang tegas, itu dikatakan sahibul ghiratil Umariyah, punya ghirah seperti ghirahnya Sayyidina Umar. Nah, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas itu yang di Pekalongan, keramat Sapuro. Itu beliau nggak boleh lihat kemungkaran dikit, marah luar biasa, tegas amar ma'ruf nahi munkarnya. Sampai-sampai pada saat itu pemerintah Belanda karena beliau nggak bisa, sulit ditaklukkan, bawa uang berplastik-plastik, saudara. Ini zaman dulu nih, bukan zaman sekarang. Jangankan zaman dulu, Bu, saya ingat zaman saya TK aja. Itu zaman saya TK TPA. Saya ingat duit 100 perak itu masih bisa buat beli kue laba-laba kalau di Jakarta namanya. 100 perak masih laku buat beli kue. 500 perak saya kelas 1 SD bisa beli bubur atau piring. Alhamdulillah. Nah, itu zaman masih saya kecil. Apalagi zaman Sahibul Hal, duit berplastik-plastik dibawakan. Saudara, Anda pikir apa respon beliau? Beliau girang, senang, bangga dibawain duit, untuk diam, untuk bungkam, saudara. Dilempar itu duit, saudara. Dilempar di hadapan orang yang memberikannya, supaya beliau diam terhadap kemungkaran. Terus, kenapa bisa seperti ini dia, saudara? Makanya sampai-sampai Sahibul Bubbah Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, madam fina Ahmad bin Abdullah bin Talib ma tudda'a minnah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, idza hadat ummati an taqula li zalim ya zalim faqad tudda'a minha. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim, umatku sudah takut untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, takut ini, takut itu, takut A, takut B. Umatku kalau sudah tidak berani untuk menyatakan kebenaran, faqad tudda'a minha, maka ditarik keberkahan dari umatku. Na'udzubillah min. Kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, alhamdulillah, gara-gara ada orang yang tegas seperti Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas, alhamdulillah, berkat beliau keberkahan nggak dicabut dari tengah-tengah kita. Kenapa? Karena beliau alim dan punya ghirah. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya hati-hati Pak, bahaya. Ilmu tanpa ghirah bahaya. Pada akhirnya kita ajarkan murid kita ilmu, tapi kalau nggak diajarkan ghirah, akhirnya bukannya memperjuangkan agama, malah memperjualbelikan agama, saudara. Makanya di sini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya Allah, sayang sekali ada sebagian orang kalau dirinya dihina ngamuk-ngamuk luar biasa. Kalau berkaitan dengan organisasinya dihina, marah luar biasa. Tapi giliran agama dihina, kemungkaran di depannya diam, bungkem dengan alasan ini, alasan itu, ta'allulat baridah, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Dia mencari-cari alasan. Tapi giliran dirinya marah, urusan hartanya marah luar biasa. Giliran urusan agama diam, bungkem, dusta. Kenapa dia seperti itu, saudara? Tadi kembali, karena berilmu tapi nggak punya ghirah. Makanya jangan kaget kalau dibilang mendalik, tahu-tahu ada orang gelar profesor doktor, belain aliran sesat, aliran yang ngaku nabi. Ada Bu di Jakarta yang begitu, Bu? Ada orang gelar profesor doktor, tahu-tahu belain penista agama. Ada yang model begitu. Kenapa? Kembali lagi seperti yang dikatakan Abu ya, karena dia punya ilmu tapi nggak punya ghirah. Sekali lagi saya tanya orang Demak, jawab yang kompak, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Ilmu tanpa kecemburuan terhadap agama bahaya atau tidak? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, saudara, ketahui ya, kama annal ghairata wa bil ilmin la taslu lil jada wa rada laisa. Sebaliknya, semangat saja tapi tanpa ilmu itu la taslu, nggak pantas, nggak cocok. Bodoh orang mau ilmu nih, tapi semangat toh itu nggak pantas, nggak layak. Kata bahasanya ulama, yufsid aktar mimma yuslih, lebih banyak merusak daripada memperbaiki.
Apa ada begitu orang semangat gak punya ilmu? Ada. Contohnya mana tuh? Contohnya ada orang di Indonesia ini negeri damai, betul? Indonesia itu Darul Suluh, Darul Ahad, negeri damai. Umat Islam dan Muslim hidup berdampingan, tidak saling perang. Karena mereka tidak merangi kita, maka kita tidak merangi mereka. Itu namanya toleransi. Bhinneka Tunggal Ika. Ada orang saudara ngakunya Islam, bawa-bawa nama Islam, dia datang ke gereja di wilayah damai, dia bom itu gereja saudara, di wilayah damai. Ini namanya semangat tapi bodoh saudara. Nabi haramkan, jangankan di wilayah damai. Pada saat perang pun Pak Bu, pada saat perang pun Nabi pesan kepada para sahabat, sahabat-sahabatku, itu nanti kalian kalau ketemu musuh, anak perempuan jangan diganggu, anak kecil jangan diganggu. Masya Allah, gereja-gereja rumah ibadah jangan diganggu. Itu pesan Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya leono wong kalau ada orang ngaku bela agama, tahu-tahu ngebom di wilayah damai, melakukan tindak terorisme dengan sebenar-benarnya, itu bodoh. Semangat tanpa iku namanya duduk mati sahid, duduk mati sangit itu. Mati sangit, bau sangit. Duduk mati sangit, duduk jihad tapi jahat. Kenapa bisa terjadi? Nah, karena dia semangat tanpa ilmu. Bahaya. Amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa tanpa ilmu saudara. Ada syaratnya, ada rukunnya. Sebagaimana sholat, puasa ada syarat, ada rukun. Amar ma'ruf nahi munkar ada syarat, ada rukun. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid kedua panjang lebar bahas syarat rukun amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana sholat, puasa, kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sholat puasanya sah atau tidak? Tidak sah. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau rukunnya tidak dipenuhi, maka tidak sah. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Na'udzubillah min. Makanya nggak bisa sembarangan, nggak bisa modal semangat, harus tetap belajar, harus tetap ada ilmu. Karena semangat tanpa ilmu ujung-ujungnya ngawur. Na'udzubillah min. Makanya Abu Yasin Muhammad mengatakan di sini, wahadal ladzi bagi anna naqa'a fi fanadi baina alimin bil akhirah wal ihtimam ala hurmatillah aw ghamurin mutahammisin la ilma indahu yudillul muslimin. Kata Abu Yasin Muhammad bin Ali Maliki, makanya jangan sampai ini terjadi seperti ini. Jangan sampai kita mendidik murid kita berilmu tapi nggak punya ghirah. Akhirnya bukannya perjuangkan agama, malah jualan agama saudara. Akhirnya dengan ilmunya dia kutik-kutik ibarat fikih, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Dia cari hilah muharramah saudara. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, jangan sampai ada orang umat Islam semangat tapi nggak ada ilmunya, maka hanya akan membuatkan kekacauan. Dua-duanya harus berbarengan. Ada ilmu, ada ghirah. Berilmu betul-betul ngaji, mulai yang dari paling bawah, mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Minhajul Talibin, Kanzur Raghibin, ngaji sebanyak-banyaknya, tafsirnya dari tafsir Jalalain berkembang ke tafsir Bagawi, kemudian tafsirnya Al-Imam At-Tabari, kemudian tafsir Ibn Katsir, terus hadisnya mulai dari Arba'in Nawawi, Tahdhib Targhib Tarhib, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, lanjut ke Kutubus Sittah, terus akidahnya dari Aqidatul Awam kepada Aqidah Baijuri, kepada Jauharatul Tauhid sampai kepada Al-Imam Sanusi. Terus saudara kita didik biar jadi orang-orang yang berilmu, tapi jangan lupa didik ghirah, semangat untuk bela agama. Makanya udah waktunya saudara, kita umat Islam ini udah waktunya bersatu, perjuangkan agama kita yang akan kita bawa mati saudara. Ingat apa perkataan Mbah Mun Zubair? On, lek mati, kalau kamu mati, yang ditanya bukan apa ormasmu, yang ditanya bukan apa kelompokmu, yang ditanya bukan apa partaimu, tapi yang ditanya apa agamamu, madinukah. Itu yang ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ditanya oleh para malaikat, saudara. Itu yang ditanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikrar setiap sholat
sholatku, puasaku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tapi buktinya mana? Kita gontok-gontokan cuma gara-gara beda metode, gara-gara beda yang satu keras yang satu lembut, terus kita musuh-musuhan, saudara, saling menjatuhkan saudara sesama muslim. Beda agama kita duduk dialog bagus, tapi kenapa kau yang sesama muslim cuma beda metode nggak mau duduk dialog, saudara? Seakan-akan lebih najis dari orang non muslim, saudara, seakan-akan lebih kotor dari orang non muslim, terbawa propaganda media yang mengadu-domba pada umat Islam. Hati-hati, saudara. Ini yang bikin sedih Nabi Muhammad, ini yang bikin kecewa Nabi Muhammad, ini yang bikin berlinang air mata Nabi Muhammad. Masya Allah, silakan dengan caranya yang lembut dengan lembut, yang tegas dengan tegas. Tapi satu, jangan pernah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, jangan pernah diadu domba. Satu, yang kita cari adalah ridha Allah dan ridha baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah, insya Allah saya yakin di pondok pesantren An-Nuriyah ini santri-santri nggak hanya diajarkan ilmu, tapi diajarkan ghirah, diajarkan rasa semangat untuk memperjuangkan membela agamanya, sebagaimana dicontohkan oleh para yai, para kiai-kiai, para guru-guru kita. Begitu juga sebaliknya, nggak hanya mengajarkan semangat, tapi juga dihajarkan ilmu. Insya Allah, manakala semua santri-santri di seluruh Indonesia diajarkan ilmu yang benar, yang lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, kemudian semangatnya dipertahankan, maka Indonesia NKRI akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Orang semangat jelas atau tidak? Maka saya tanya warga Demak, jawab yang kompak. Kalau begitu ilmu tanpa semangat, tanpa kecemburuan terhadap agama, bagus atau buruk? Orang kompak, bagus atau buruk? Suaranya bagus atau buruk? Kalau kecemburuan terhadap agama, semangat tapi tanpa ilmu, kacau atau bagus? Kacau atau bagus? Maka yang baik, santri yang baik, dia punya ilmu, dia punya semangat. Ulama yang baik, dia punya ilmu, dia punya semangat, punya kecemburuan terhadap agama. Kalau sudah cemburu terhadap agama, pasti dia akan rela berkorban untuk negara, karena agama mengajarkan untuk cinta tanah airnya. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Siapa yang ajarkan kita ini? Yang ajarkan kita ini adalah agama Islam. Yang ajarkan kita ini adalah syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah Pak Bu, saya mohon doanya, doa yang sebesar-besarnya. Saya kurang lebih sekitar sebulan lalu, alhamdulillah, baru saja keluar habis pesantren di Mabes Polri selama 1 tahun. Alhamdulillah, saya menemani satu kamar bersama Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Banyak yang nanya sama saya, kaget, Habib di penjara setahun, Habib Rizik divonis waktu itu vonisnya 4 tahun, kemudian dilanjutkan vonis 2 tahun, di tingkat kasasi diturunkan. Memang kasusnya apa, Beb? Kami dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 14, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Bunyi pasalnya, barang siapa yang menyebarkan berita bohong dengan sengaja menciptakan keonaran di kalangan rakyat, maka dijerat dengan ancaman 10 tahun penjara. Wah, menciptakan keonaran di kalangan Emang Habib ngapain? Saya kasih cerita. Saya cerita dikit boleh, Bu? Kenapa saya bisa masuk penjara, Bu? Jadi waktu Habib Rizik baru keluar, Bu, Sayyidil Walid Habib Rizik baru keluar saat itu, beliau waktu itu keluar dari di bandara disambut oleh jutaan orang, kelelahan, kecapean. Nah, setelah acara di Petamburan, lelah, capek, setelah itu sakit, Bu. Nah, kecapean biasa. Beliau begitu. Kalau setelah saya safari dakwah keliling, biasa sakit, dirawat di rumah sakit, diinfus. Nah, pada saat itu sakit beliau. Nah, karena lagi musim Covid, maka beliau disuruh dokter mengisolasi diri saat itu. Belum tesnya, belum tes. Akhirnya masuklah dirawat di rumah sakit Umi. Begitu dirawat di rumah sakit Umi, beliau lemah tapi masih seger. Bukan lagi lemah nggak sadar, Pak, bukan. Seger kondisinya, ngobrol sama saya, duduk, ketawa-ketawa. Nah, dari jarak yang cukup jauh pada saat itu. Tapi
tapi kondisinya segar, walaupun pada saat itu tidak betul-betul fit, tidak sepenuhnya fit. Cuman belum ada hasil PCR pada saat itu Pak Bu. Akhirnya singkat cerita, beredarlah saat itu fitnah di luar. Ada yang bikin gambar-gambar Habib Rizik sekarat, Habib Rizik mati, Habib Rizik pakai ventilator, Habib Rizik hampir mampus. Itu beredar tuh Bu, gambar-gambar. Nah saya sebagai menantu, sebagai anak beliau, diteleponin orang-orang banyak. Saya nemenin di rumah sakit, saya tahu beliau walaupun dirawat tapi segar bugar. Ditanya, duduk Abu Bakar. Nah, doain mudah-mudahan anak saya jadi orang soleh insyaallah. Mudah-mudahan bisa jadi hafizul Quran. Amin ya rabbal alamin. Saudara, nah orang-orang banyak yang khawatir dapat info sekarat, dapat infonya sakit parah, pakai ventilator dan lain sebagainya. Banyak yang khawatir. Akhirnya banyak yang telepon ke saya. Kiai-kiai, habaib-habaib, apa benar Habib Rizik kritis? Apa benar Habib Rizik pakai ventilator? Apa benar Habib Rizik begini? Saya bilang enggak. Saya baru ngobrol barusan. Beliau memang dirawat, tapi seger-seger saja. Karena capek saya jawab satu-satu, akhirnya saya bikin video. Alhamdulillah, Sayyidul Walid Habib Rizik memang dirawat di rumah sakit, tapi beliau sehat-sehat saja, baik-baik saja. Alhamdulillah. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Kalau mau lihat lengkapnya baca surat dakwaan, surat tuntutan dah. Saya ringkasnya saja. Nah, kalau saya nggak bilang begitu, akhirnya nanti dikenain pasal hoax, baru sebulan keluar penjara masuk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan beliau cepat keluar insyaallah. Akhirnya udah saya bikin video itu. Alhamdulillah Habib baik-baik saja. Akhirnya video itu diambil oleh Kompas TV, oleh beberapa TV saat itu. Kemudian juga Dr. Andi Tatat, Direktur Utama Rumah Sakit Umi, juga ditanya sama wartawan. Wartawan ada yang nanya ke beliau, apa betul Habib Rizik pakai ventilator? Karena beredar hoax nih, Habib sekarat. Jawab, alhamdulillah Habib Rizik baik-baik saja, kata beliau. Nah Habib Rizik pun begitu mau pulang rumah sakit masih belum ada hasil, hasil PCR itu belum keluar. Begitu mau keluar rumah sakit, Habib Rizik juga bikin video dalam keadaan diri segar. Alhamdulillah, terima kasih Rumah Sakit Umi yang telah merawat saya dan lain sebagainya, bla 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 bla. Alhamdulillah, saya sudah merasa sehat, merasa segar. Alhamdulillah. Nah, tapi saat itu beliau tetap atas saran dokter, walaupun belum keluar hasil, atas saran dokter beliau tetap tidak boleh nemuin orang, tetap karantina. Pulanglah ke rumah, beliau karantina di rumah. Setelah pulang ke rumah, ternyata beliau positif COVID. Alhamdulillah. Nah, penyakit juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Pak Bu, begitu beliau positif COVID, akhirnya pernyataan saya yang bilang Habib Rizik baik-baik saja, pernyataan Direktur Utama Rumah Sakit Umi dan pernyataan Habib Rizik yang mengatakan baik-baik saja dianggap sebagai menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Kenapa? Katanya gara-gara saya bilang Habib Rizik baik, jadi ada keonaran di tengah rakyat. Seorang ngomong baik-baik saja onar di kalangan rakyat. Masya Allah, saya kalau ngomong bahas masalah ini panjang lebar dah. Akhirnya ujung-ujungnya sampai ke kasasi. Itu hakim mengatakan apa? Oh, ternyata nggak ada keonaran di tengah-tengah masyarakat. Yang ada hanya keonaran di media sosial. Karena itu dari 4 tahun diturunkan menjadi 2 tahun. Masya Allah. Media sosial yang mana Bu yang nggak ada onarnya Pak? Semua halaman media sosial ada keonarannya, ada debat-debat. Betul. Media sosial negara demokrasi, kita bebas berekspresi, bebas berbicara. Ya kalau nggak mau perdebatan, jangan pakai demokrasi. Masya Allah, tabarakallah saudara. Akhirnya singkat cerita, kenapa saya dan Habib Rizik, saya akhirnya divonis 1 tahun penjara gara-gara tadi itu ngomong baik-baik saja. Katanya omongan saya baik-baik saja menyebabkan keonaran, kebohongan menyebabkan keonaran. Habib Rizik divonis 4 tahun di pengadilan negeri gara-gara bilang baik-baik saja dianggap bohong menyebabkan keonaran. Bilang baik-baik saja sampai Profesor Andi Hamzah, ahli hukum pidana Pak Bu, umurnya hampir 90 tahun. Ini masternya hukum pidana, staf ahli Jaksa Agung sekian puluh tahun saudara Pak Bu. Beliau sampai mempertanyakan ini apa kok orang baik-baik saja kena pidana. Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya sama Habib Rizik, walaupun bukan masalah setahun atau 4 tahun, bukan, itu takdir Allah, di balik itu ada hikmah.
Tapi kami nggak terima karena kalau orang sakit ngomong baik-baik saja itu akhlak. Kita buat menangin orang. Saya kasih contoh dalam Sahihul Bukhari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sehari sebelum Nabi wafat, Pak Bu. Nabi fi maradi mautih. Nabi dalam keadaan sakit yang hampir wafat. Berarti sakitnya pada saat itu sudah parah atau tidak? Fi maradi mautih, sakit yang hampir wafat, parah. Sayyidina Ali ditunggu para sahabat di depan rumah. Ditunggu para sahabat. Begitu Sayyidina Ali keluar, sahabat tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Kaifa hal Rasulullah? Kata Sayyidina Ali apa? Asbaha bihamdillah bari'an. Alhamdulillah, Rasulullah bukan lagi baik, tapi bari, sembuh, kata Sayyidina Ali. Sampai-sampai Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu datang kepada Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, kalau bahasa kita, ente jangan bercanda dong kalau bahasa kitanya. Saya tuh tahu wajahnya orang Quraisy. Kalau udah mau wafat tuh saya tahu Rasulullah nggak dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya Rasulullah wafat. Ini jangan-jangan kalau saya nali hidup jangan sekarang, jangan-jangan udah ada yang pidana 4 tahun juga Pak Bu di penjara. Na'udzubillah min. Makanya ulama mengatakan, Sayyidina Aisyah juga begitu, di Sahih Bukhari juga di Al-Adhkar Imam Nawawi sebutkan, Sayyidina Aisyah begitu sakit Pak Bu didatengin sama Sayyidina Abdullah bin Abbas fi maradi mautiha, dalam keadaan hampir wafat. Ditanya Sayyidatuna Aisyah, apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Alhamdulillah bi khair mattaqaitullah. Alhamdulillah saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Makanya dari hadis-hadis ini ulama yastanbitun, ulama mengambil hukum. Hukumnya apa? Kalau ada orang sakit kemudian keluarganya ditanya, maka dia menjawab dengan jawaban yang bisa menenangkan penanya dan menimbulkan optimisme kepada orang yang sakit. Makanya saya jawab baik-baik saja, apa salahnya? Bila ada pejabat yang janjinya nggak terbukti, rakyat heboh, nggak ada tuh yang kena pasal ini. Betul? Nggak ada yang kena pasal ini. Banyak pejabat yang buktinya nggak terbukti, nggak ada yang kena pasal ini, saudara. Padahal terindikasi bohong. Kita punya bukti-bukti, kita sampaikan di pengadilan. Tapi kenapa kami kena ini? Ala Tuhan, saudara, kami bukan nggak terima putusannya. Putusannya di tangan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tahta tayyil aqdar asrar. Kami yakin di balik takdir Allah pasti ada sir. Tapi kenapa kami tidak terima dan terus berjuang? Karena bagi kami ini adalah akhlak. Akhlak tidak pantas dikriminalisasi. Itu menurut kami. Karenanya kami walaupun sudah kasasi sampai ke tingkat MA, insya Allah kalau keadaannya kondusif kami akan ajukan peninjauan kembali. Kami tidak rela kalau sampai salah satu akhlak dikriminalisasi. Na'udzubillah min dari. Tapi tadi saya katakan Bu, semuanya ada hikmahnya. Saya ini Pak Bu keluar dari penjara, saya sekamar sama beliau. Saya setahun bareng beliau Pak Bu. Semakin lama saya kenal beliau, semakin besar kekaguman saya kepada beliau. Bukan muji orang tua, bukan. Tapi saya bicara apa adanya. Biasanya kita kagum sama orang, begitu kenal 1, 2, 3 hari, tahu aslinya. Oh ternyata segitu, toh ada iki. Oh ternyata depan wong toh kayak wong soleh, tapi di belakang orang koyok setan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi saya tahu, makin saya tahu istiqamahnya, makin saya tahu kelapangan hatinya, makin saya tahu bagaimana beliau mengatakan, saya memaafkan setiap orang yang mendolimi saya, tapi saya tidak bisa memaafkan orang yang menumpahkan darah yang tidak bersalah, saudara. Beliau mengatakan teman saya memaafkan setiap orang yang mendolimi saya, mendolimi diri saya maafkan Usama, tapi saya tidak bisa maafkan orang yang menumpahkan darah yang tidak bersalah. Saya tidak bisa maafkan orang yang nyolong duit rakyat. Saya tidak bisa maafkan orang yang pengen merusak NKRI, yang pengen mengacak-acak NKRI, yang pengen membaca Pancasila, yang pengen merusak Pancasila. Saya tidak bisa maafkan orang yang pengen menggeser nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Makanya alhamdulillah setahun saya bersama beliau banyak hikmah Pak Bu. Kami di dalam Mabes Polri, alhamdulillah kami ditaruh di blok narkoba, satu tahanan sama murid-murid bandar-bandar narkoba. Alhamdulillah. Tapi di dalam, walaupun kamar kami dipisah tidak di satu dengan mereka,
kami ditaruh di samping dekat dengan musola. Alhamdulillah kami bisa berjamaah dengan mereka, kami bisa ikut membantu program pembinaan warga narkoba, para pecandu narkoba, para pengedar narkoba. Akhirnya mereka semua di dalam alhamdulillah jadi santri, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Alhamdulillah. Kalau habis subuh beliau ngaji biasanya. Habis subuh beliau ngaji tasawuf. Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus di Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Beliau ngajar itu biasanya habis subuh. Kadang-kadang diselingi-selingi dengan pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ditanamkan tuh mereka para pecandu-pecandu narkoba, para bandar-bandar narkoba yang masuk ke sana. Oh, luar biasa Pak Bu. Sore hari biasanya Ustaz Sobri Lubis, saya sekamar bertiga waktu itu. Ustaz Sobri Lubis masuk penjara gara-gara kerumunan mengadakan maulid. Alhamdulillah, saudara, di dalam beliau ngajar hadis, kitab hadisnya yang disarahkan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, Tahdhib Targhib Tarhib, hampir hatam di dalam. Wes koyo pondok. Alhamdulillah. Kalau habis maghrib saya pimpin rotib sama para tahanan-tahanan, rotib al-atos. Jadi tatuan, tatunya banyak di leher, ada sampai di muka, di tangan, tapi hafal rotib al-atos. Alhamdulillah. Ini namanya tahtatayil aqdar asrar. Di balik takdir Allah ada rahasia yang luar biasa saya dapatkan di dalam. Setelah ngaji Ratib Al-Atos, saya ngajar. Dulu di awal saya ngajar Al-Insanul Kamil, kitabnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, mengenalkan tentang bagaimana sosok kanjeng baginda Nabi Muhammad. Kenapa mereka bisa terjeblos ke dalam lubang hitam narkoba? Karena idolanya bukan Nabi Muhammad. Orang yang idolanya Nabi Muhammad nggak akan terjeblos ke dunia gelap seperti itu, saudara. Kalau saya masuk langsung ngaji fikih, orang baru ditangkap langsung ngaji fikih, mumet, bukannya tobat, makin narkoba, saudara. Makanya begitu masuk, saya ngaji Insanul Kamil dulu, kenalkan dulu siapa Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kesantunannya Rasulullah, bagaimana tampannya Rasulullah, bagaimana Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah selesai Insanul Kamil, saya pindah ke kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar. Cuman di awalnya di bab usuluddin, pas tauhid saya kembangkan. Kita ajarkan mereka sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz yang 1, sifat wajib bagi Rasul yang 4, sifat yang mustahil bagi Rasul yang 4, sifat yang wajib bagi Rasul yaitu sifat basyariyah. Kita ajarkan kepada mereka, saudara. Alhamdulillah. Lanjut kepada fikih, sampai setahun saya hampir keluar karena pembahasannya cukup melebar panjang kemana-mana. Mereka kritis, mereka ada keinginan, mereka banyak bertanya. Alhamdulillah saya keluar hampir hatam. Alhamdulillah. Ini hikmah malamnya. Tadarusan selama Ramadan, Pak Bu, selama Ramadan ini tahanan-tahanan narkoba selama Ramadan tadarusan 2 hari sekali hatam, 3 hari sekali, 2 hari sekali. Tahanan narkoba kita aja di luar belum tentu 2 hari hatam. Ini tadarusan 2 hari 3 hari sekali hatam tahanan narkoba. Kita malam kita bikin program di luar Ramadan, program Al-Quran. Tahanan-tahanan yang bisa ngaji kita berdayakan untuk ngajar Iqra. Sebagian tahanan masuk Iqra 1, keluar bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Sampai-sampai ada tahanan yang cerita sama saya, Bib, ketika saya dapat kesempatan melalui petugas untuk menghubungi orang tua, Beb. Ketika saya dapat kesempatan menghubungi orang tua, pada saat itu orang tua bilang kepada saya, alhamdulillah nak kamu masuk penjara. Le orang melebu penjara, orang iso baca Quran. Jadi ketemu Habib di belajar. Alhamdulillah. Ini namanya tahtatayil aqdar asrar. Di balik takdir Allah asrar, saudara. Maka yang diajarkan oleh para guru kami, gak apa-apa diri kami dizalimi, kami akan bisa bela diri sebisa kami, saudara. Tapi kami tidak akan pernah ridho kalau agama yang diganggu. Kami tidak akan pernah ridho kalau Indonesia yang diganggu. Kami tidak akan pernah ridho kalau NKRI yang diganggu. Kami tidak akan ridho kalau Pancasila yang diganggu. Kenapa? Karena Pancasila adalah peninggalan pada pendiri bangsa. Pendiri bangsa kita diantaranya para kiai. Makanya diluruskan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, untuk ingatkan kita kepada Allah bahwasanya kemerdekaan kita
atas rahmat Allah Subhanahu. Dan sekaligus pendiri bangsa ingatkan kepada kita kepada Allah, karena dasar negaramu Pancasila, maka tidak boleh ada aturan manapun di negerimu yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kami para habaib, kami para kiai, kami para asatid, kami khususnya dari persaudaraan Islam, kami tidak ridho kalau agama pun diganggu, saudara. Kami tidak ridho Allah menista, kami tidak ridho Rasulullah menista, kami tidak ridho NKRI dipecah belah, Pancasila dikasar-kasar, dirusak siala. Oke, saya mau tanya umat Islam, kira-kira sampai sini siap bersatu atau tidak? Orang keras siap bersatu atau tidak? Orang kompak siap bersatu atau tidak? Siap dari Allah, siap dari Nabi, siap jaga NKRI, siap jaga para ulama. Takbir, sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi. Saya dengar yang takbir sedikit. Kenapa ketakutan takbir? Nah, kalau nggak ada takbir, Pak Bu, dulu penjajah nggak akan kabur dari negeri kita. Hati-hati. Tanpa kalimat takbir, penjajah tidak akan bisa pergi dari negeri kita. Kita nggak punya senjata apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ragu-ragu untuk mengucapkan kalimat takbir. Kenapa? Karena kita ketika mengucapkan kalimat takbir, tanamkan di hati kita yang besar adalah Allah, yang lainnya kecil, yang lainnya kecil, manusia kecil, masalah kita kecil, penyakit kita kecil, kesulitan kita. Yang besar siapa? Orang kompak yang besar siapa? Yang maha agung siapa? Yang maha besar siapa? Yang maha bisa untuk jaga Indonesia siapa? Yang maha bisa untuk jaga NKRI siapa? Karenanya semua saya minta warga Jepara semuanya takbir, takbir, sallallahu alaihi Nabi. Terakhir kita tutup dengan sholawat Badar. Saya minta doa dengan niat, mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, mudah-mudahan orang tua saya Siddiq Walid Al-Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan segera diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah dari bahaya-bahaya pengadu domba di antara umat Islam, dari bahaya asing dan asing. Mudah-mudahan NKRI dijaga oleh Allah, diselamatkan dari bala, diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari bencana, dan mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Kita doain mudah-mudahan guru kita Nyai Aisyah mudah-mudahan panjang umur, sehat dan afiat, dijaga zahir batinnya. Itu juga Kiai Misbah zahir afiat, dijaga zahir batinnya, dan semua wisadawan dan wisudawati dijadikan Quran hujjatan lahu la hujjatan alaih, dijadikan ahlul Quran lahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wasalafun salihun wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama semua keluarkan suaranya. Satu sholawat 10 rahmat. Berkat sholawat corona minggat insyaallah. Ayo keluarkan, siap goncangkan Jepara dengan sholawat, siap goncangkan Demak dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadroh masih siap tuh hadroh? Suara ono kah? Ono sehan? Mudah-mudahan tim hadroh yang masih semangat, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jodohnya banyak, insya Allah. Karena orangnya banyak, nggak bisa jodohnya satu. Tim hadroh masih siap? Tim hadroh? Hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut. Saya mau semua warga Demak semuanya keluarkan suaranya. Kita goncangkan Demak dengan sholawat Badar berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya semuanya semua salatullah salamullah Rasulillah. Backing vokal nggak usah. Salatullah biar jamaah. Ala yasin Habibillah. Salatullah semua. Salatullah
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الفاتحة. أن الله يتقبل منا وصلى الله علينا وخافينا وينور هذه القلوب ويصفها عن الشرور، وأن الله سبحانه وتعالى يرحم كي هدي أحمد فوزان ويرحم بهايا أيمونة، وأن الله سبحانه يحفظ هذا المهد حفظا تاما ويرعاه برعاية تامة، ويجعل له طلبة هذا المهد من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن حملة كتاب سيد المرسلين ظاهرا وباطنا، وأن الله سبحانه وتعالى يرى يبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، واجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه وطلقائه من النار، ويقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا hajat. Semua tundukkan kepala, minta kepada Allah hajat masing-masing, angkat tangannya, minta kepada Allah, niatkan hajat. Insya Allah semua hajat dikabul oleh Allah Ta'ala.
اقض لنا ولولينا حاجة حسية ومحنوية دنيوية وأخرية بجاه خير البرية وفرج عن إمامنا سيد الولد الحبيشة فرجا عاجلا افتح لي فتحا مبينا وانصره نصرا عزيزا واشفي حبيبنا عمر المطهر شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألم به يتم القلوب ودوائها وآفة الأبدان شفائها وضل الأبصار وضيعها صلى الله عليه وسلم على هذه النية ولكنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau terlalu banyak berbicara, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, khususnya kepada Habibana Umar. Samihna ala datalah, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim, wallahu al-muwaffiq lil aqwamit thariq, wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.